Oke, next kita yang selanjutnya yaitu tentang penulisan himpunan. Nah, untuk penulisan himpunan itu seperti apa sih? Atau aturannya bagaimana? Nah, untuk aturan penulisan, itu yang pertama menggunakan huruf kapital. Huruf kapital maksudnya huruf besar ya, bukan ukurannya yang besar, tapi jenis hurufnya yaitu huruf besar ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kurung kurawal, dan yang terakhir antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini huruf kapital, nah berguru tandai yang sama, itu A ya. Jadi huruf besar. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, ini yang warna hijau. Kemudian menggunakan kurung kurawal, ini yang warna kuning, sudah Bu Guru tunjukkan ya warnanya. Kemudian koma warna biru, jadi setiap anggotanya disebutkan itu dikasih tanda koma lalu dilanjutkan dengan nama anggota selanjutnya. Nah, begitu juga yang ini ya, yang B sama juga, D-nya itu kapital, yang hijau itu tanda sama dengannya, dan yang kuning ini kurung kurawal, dan yang biru itu koma ya. Jadi setiap masuk ke anggota yang baru atau penulisan yang baru, anggota yang baru dibubuhkan dulu dengan tanda koma baru dilanjutkan ya. Oke, nah selanjutnya kita menyatakan himpunan ya. Nah, di sini untuk menyatakan himpunan itu ada 3. Nah, jadi yang pertama itu menyebutkan anggotanya atau disebut enumerasi ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya sama seperti yang tadi. Nah, kayak begini. A sama dengan buka kurung kurawal 1,2,3. Atau yang B sama dengan buka kurung kurawal 1,3,5,7. Kemudian tutup kurung kurawal ya. Jadi mirip kayak yang tadi. Itu yang tadi juga termasuk menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, yang kedua itu menuliskan dengan kata-kata. Jadi, misalnya seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, kalau mau dituliskan anggotanya berarti contoh yang di atas tadi, yang A itu ya, 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian kalau yang B, cara penulisannya dengan kata-kata berarti B sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Anggotanya ya berarti yang di atas ini, yang B yang di atas ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini agak sedikit sulit tapi harus kalian coba pelan-pelan ya. Nah, di sini yang ketiga yaitu menuliskan dengan notasi. Nah, ini caranya yaitu misalnya, nah ini sebenarnya sama aja maksudnya ya dengan yang nomor 2 ini, cuman penulisannya menggunakan notasi. Jadi A sama dengan buka kurung kurawal, nah X-nya itu kita tetap baca X, kemudian yang garis lurus itu dibaca di mana, kemudian baru kita baca selanjutnya X kurang dari 4, dan nah komanya itu kita baca dan ya, dan X adalah anggota bilangan asli ya. Begitu juga yang B. B itu himpunannya X di mana X itu kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kardinalitas himpunan. Nah, kalau kardinalitas himpunan ini artinya banyaknya anggota. Nah, contohnya di sini misalnya Bu Guru punya contoh yaitu yang pertama, A adalah himpunan huruf vokal. Nah, langkah pertamanya yang kalau kita mau menentukan kardinalitasnya yaitu dengan mendaftarkan anggotanya atau menyusun anggotanya ya. Jadi, kalau himpunan huruf vokal itu berarti kita tulisnya A sama dengan
kurung kurawal, buka kurung kurawal, ya huruf vokalnya itu kan ada A, I, U, E, O ya. Nah, berarti bagaimana cara penulisan kardinalitasnya? Nah, penulisan kardinalitasnya yaitu N, buka kurung, A, tutup kurung sama dengan 5 ya. Jadi, bagaimana cara mendapatkannya seperti ini? Nah, N itu, N-nya harus ditulis dengan huruf kecil ya, tidak boleh huruf besar. Nah, itu N menyatakan banyaknya anggota dari himpunan A. Nah, kalau A-nya ini atau yang huruf yang di dalam kurungnya ini harus huruf besar karena itu menyatakan himpunan ya. Karena di sini yang dipakai adalah himpunan A, maka kita tulisnya A. Kemudian 5 dari mana? 5 dari banyaknya anggota. A, I, U, E, O. Ada berapa anggota itu? Ada 5. Maka kita tulisnya NA sama dengan 5. Nah, kemudian kalau contoh yang lain, yang kedua, misalnya K adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, kita daftar dulu anggotanya. Karena di sini menggunakan namanya himpunan K, maka kita pakai K ya, K-nya harus huruf besar. Nah, berarti himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10 itu apa aja? Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Nah, terus bagaimana cara menentukan kardinalitasnya? Berarti kita hitung ada berapa anggotanya. Ada 5. Maka kita tulisnya yaitu NK sama dengan 5 ya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu himpunan kosong. Wah, ada juga ya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu seperti apa? Yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi lambangnya itu hanya kurung kurawal saja atau dengan huruf O atau 0 yang dicoret ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya himpunan A itu adalah siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Masuk akal nggak siswa kelas 7 usianya ada yang di bawah 7 tahun? Nggak ada kan? Jadi kalau kita menuliskan dalam himpunan, nah didaftarkan anggotanya itu nggak ada. Berarti kita tulisnya A sama dengan kurung kurawal atau A sama dengan himpunan kosong yang 0 dicoret itu ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya B adalah himpunan bilangan prima antara 24 dan 28. Nah, di antara 24, 20, dan 28 itu angkanya berapa saja? 25, 26, 27. Nah, 25, 26, 27 ini apakah termasuk bilangan prima? Nggak ada yang termasuk bilangan prima kan? Jadi kalau kita daftarkan anggotanya, maka B sama dengan himpunan kosong. Jadi bisa dituliskan hanya kurung kurawal atau B sama dengan himpunan kosong yang 0 dicoret ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini Bu Guru langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini contohnya itu Bu Guru ada punya 3 himpunan. Jadi himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang B itu 2, 4, 6, 8. Dan yang C 4, 6, 8 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya apakah B itu termasuk himpunan bagian dari A? Nah, kita lihat di sini. Apakah semua anggota yang di B ini ada di A? Nah, B ini kan punya anggotanya 2, 4, 6, 8. 2 ada nggak di A? Ada. 4 ada nggak di A? Ada. 6 ada juga. Dan 8 ada. Maka kalau ada, kita bubuhkan dengan tanda yang C, kayak C itu ya, tapi agak memanjang sedikit. Nah, itu dibaca subset ya.
Kemudian kalau misalnya pertanyaannya, nah ini ya, jadi dibacanya himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, cara bacanya. Kemudian kalau yang C dengan B, apakah termasuk himpunan bagian C itu? Nah, kita lihat di sini. Kalau C itu anggotanya 4, 6, 8. Nah, sekarang kita lihat yang di B. Di B itu ada nggak anggotanya yang 4, 6, 8? Nah, ternyata ada. Berarti C itu subset dari B, ya. C itu subset dari B, atau bacanya himpunan C merupakan himpunan bagian dari B, ya. Nah, oke. Kemudian kalau yang soal terakhir, A dengan B, apakah A itu himpunan bagian dari B? Nah, kita lihat, apakah semua anggotanya A itu ada di B? Nah, anggotanya A itu kan dari 1 sampai 8. Sementara B itu cuma 2, 4, 6, 8. Berarti A itu bukan himpunan bagian dari B, karena semua anggotanya A itu ada yang tidak ada di B. Maka bisa kita tuliskan lambangnya itu subset tapi dicoret, atau bacanya himpunan A bukan himpunan bagian dari B, ya. Oke, next. Nah, sekarang anggota himpunan. Nah, anggota himpunan contohnya di sini Bu Guru punya himpunan A yaitu 1 sampai 8, ya. Kemudian nah, sekarang kita lihat apakah 1 itu merupakan anggota himpunan dari A. Nah, anggotanya A itu kan dari 1 sampai 8. 1 ini berarti termasuk anggotanya 8, ya kan? Berarti kita bubuhkan dengan lambang seperti E begini, ya. Jadi itu dibaca elemen atau anggota, ya. Kemudian contoh yang lain, 7. Apakah anggota dari A? Ya, ternyata 7 adalah anggota dari A. Maka kita bubuhkan juga dengan lambang seperti E ini atau elemen, ya. Kemudian 9. Apakah 9 termasuk anggota himpunan dari A? Nah, di sini kan anggotanya A cuma 1 sampai 8. Berarti 9 tidak masuk. Maka pembubuhannya atau tandanya yaitu elemennya tulis E tapi dicoret, ya. Berarti 9 bukan elemen dari A, atau 9 bukan anggota dari himpunan A, ya. Oke, next. Nah, sekarang himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa sih? Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, lambangnya adalah S huruf besar, ya. Nah, kemudian di sini Bu Guru punya contoh, misalnya misalnya himpunan A itu mempunyai anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan yang dibicarakan di sini dari angka 1 sampai 8, ya. Berarti semestanya atau yang dibicarakan pokoknya di situ tuh adalah bisa kita tentukan sendiri dari semestanya, ya. Kita bisa tentukan semestanya di sini, ya. Berarti misalnya semesta yang mungkin itu berarti misalnya S semestanya itu dari 1 sampai 10. Berarti kalau dari 1 sampai 10, apakah A ini masuk ke dalam semestanya atau S-nya? Masuk, ya, karena yang semestanya itu range-nya dari 1 sampai 10. Sementara yang A-nya itu yang dibahas dari 1 sampai 8. Berarti semua anggotanya A itu ada di semesta, ya. Atau mungkin semesta yang lain bisa saja S sama dengan bilangan asli. S itu semestanya adalah bilangan asli. Masuk nggak di sini A-nya? Masuk, ya, karena bilangan asli ini yang A mulai dari 1, ya. Kecuali kalau S-nya dibilang S sama dengan bilangan cacah. Berarti nggak masuk, karena kalau cacah dimulai dari 0. Sementara yang A di sini dimulai dari 1, ya. Atau bilangan atau semesta yang lain itu misalnya S sama dengan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat juga masuk di sini, ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang part kedua, oke. Part kedua di sini yaitu tentang penyajian himpunan.
Nah, penyajian himpunan di sini yang dimaksud yaitu dia menggunakan diagram Venn. Pasti kalian baru pertama kali mendengarkan ini apa itu diagram Venn ya. Nah, di sini Bu Guru jelaskan diagram Venn. Nah, di sini contohnya, Bu Guru sebut contoh ya. Di sini semestanya. Nah, masih ingat ya semesta yang tadi? Jadi semestanya di sini atau yang diomongkan secara besar, secara luas itu 1 sampai 9 ya. Kemudian ada himpunan A, A-nya itu dari 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B itu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram Venn-nya? Jadi, diagram Venn itu langkah pertama kita buat dulu kotak atau persegi panjang ya. Nah, kemudian di pojok kiri atas kita tuliskan kotak kecil lagi, gambarkan kotak kecil dengan menuliskan di dalamnya huruf S besar, artinya semesta ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lihat adalah himpunan A dan himpunan B ya. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ini apakah ada anggotanya yang sama? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi, anggotanya ternyata ada yang sama. Berapa? 3 dan 4. Jadi, A itu punya 3 dan 4 dan B punya 3 dan 4. Jadi, kalau ada himpunannya yang sama, maka cara membuat diagram Venn-nya itu, jadi kita pakai lingkarannya. Nah, lingkarannya itu saling berdekatan atau bertumpukan ya. Nah, kemudian kita tuliskan nama himpunannya. Nah, di sini Bu Guru yang warna coklat, agak coklat ini Bu Guru kasih namanya himpunan A dan yang biru himpunan B. Nah, di tengah-tengah antara himpunan A dan B, yang tengah-tengah sini yang dihimpit itu ya, itu kita tuliskan anggotanya yang sama. Ya, dari himpunan A dan B yang sama itu adalah 3 dan 4. Berarti kita masukkan 3 dan 4. Nah, kalau sudah kita masukkan yang sama, selanjutnya kita tinggal mengisi di himpunan A yang belum terisi, ya. Nah, di situ kan kalau yang A itu tadi sudah kita terisi 3 dan 4. Berarti sisanya yang belum adalah 1 dan 2. Kita masukkan 1 dan 2 di himpunan A. Ya. Kemudian himpunan B itu yang sudah terisi kan 3 dan 4 di tengah-tengah ini. Nah, sisanya berarti 5, 6, 7. Kita masukkan 5, 6, 7 ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat di sini. Dari himpunan A dan B ini, angka-angka yang sudah dituliskan di sini kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kayak gini nih. Ada 1, yang ini ya yang Bu Guru maksud. Nah, yang ini yang dibahas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sementara semestanya di sini dari 1 sampai 9. Berarti angka berapa yang belum dituliskan pada himpunan A dan B itu adalah 8 dan 9. Jadi 8 dan 9 kita tulis di luar lingkaran tapi masih masuk di dalam kotaknya ya. Jadi kita tuliskan seperti ini ya. Masih masuk dalam kotak tapi di luar lingkarannya. Oke, next yang selanjutnya nomor 2. Nah, di sini semestanya dari 1 sampai 9 juga. Kemudian ada himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q 4, 5, 6 ya. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita buat kotak dulu, kemudian ujung kirinya kita kasih tulis S. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada yang sama pada himpunan P dan Q. Nah, kita lihat dulu, di sini ternyata ada yang sama, ya. Nah, yang samanya yang mana? Nah, 4, 5, 6 dan 4, 5, 6. Ternyata seluruh himpunan Q ini ada di P, ya. Jadi, kalau salah satu himpunannya ada semua anggotanya masuk ke dalam himpunan yang satunya, maka bentuk diagram atau lingkarannya itu
Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada satu lingkaran yang agak besar dan satu ada lingkaran yang agak dalam. Nah, lingkaran yang agak dalam itu artinya himpunan yang anggotanya semuanya itu masuk ke dalam suatu himpunan yang satunya ya. Berarti yang warna hijau ini himpunan apa? Jadi yang hijau ini termasuk nanti kita tuliskan himpunan P karena dia yang lebih besar. Sementara yang kuningnya ini Q karena himpunan Q ini berada pada himpunan P, di dalam P dia ya. Nah, tinggal kita masukkan aja. Sekarang Q itu kan punyanya anggotanya 456, masukkan di Q. Nah, karena Q ini sudah masuk di P, berarti 456-nya juga sudah masuk di P. Berarti sisanya yang P yang berapa? 1, 2, 3. Kita masukkan di lingkaran yang P. Nah, sementara yang dibahas di sini, yang dimasukkan dalam lingkarannya itu kan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, berarti sementara semestanya dari 1 sampai 9. Maka yang belum adalah 7, 8, 9. Ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini semestanya ada 1 sampai 9. Kemudian K-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan L 6, 7, 8, 9. Jadi langkah pertama masih sama. Kita buat kotak. Kemudian ujung kiri kita kasih huruf S. Nah, sekarang kita lihat langkah selanjutnya adalah ada nggak dari himpunan K dan L yang sama? Coba perhatikan baik-baik. Ternyata tidak ada yang sama. Nah, kalau tidak ada yang sama, maka lingkarannya itu dia terpisah, ya, tidak menyambung atau menyatu. Seperti yang nomor 2 atau nomor 1. Jadi dia terpisah karena tidak ada yang sama, ya. Jadi masing-masing kita tuliskan. Yang merah Bu Guru kasih himpunan namanya K dan yang ungu Bu Guru kasih himpunan namanya L. Nah, tinggal kita masukkan aja. Himpunan K itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan L 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita lihat himpunan K dan L itu sudah memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, berarti sudah masuk semua semestanya di sini. Maka yang yang angka selain di luar lingkaran ini tidak ada karena semuanya sudah disebutkan ya. Jadi tidak ada anggota pada semesta yang berada di luar lingkaran. Semua sudah masuk dalam lingkaran karena himpunan K dan L sudah masuk semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke part yang terakhir ya, yaitu operasi himpunan. Nah, operasi himpunan di sini itu ada 4 ya. Operasi himpunannya ada 4. Yang pertama itu namanya irisan. Yang kedua namanya gabungan. Dan yang ketiga namanya selisih. Dan yang terakhir, yang keempat, itu namanya komplement. Nah, apa sih ini semuanya? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke? Nah, di sini Bu Guru langsung kasihkan contoh ya, biar lebih paham. Nah, di sini Bu Guru punya diagram Venn. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya diagram Venn-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menentukan irisan. Nah, irisan itu dilambangkan seperti huruf N ya. Lambangnya seperti huruf N. Irisan ini artinya yang sama dari dua himpunan yang ditentukan ya. Jadi harus ada yang sama. Nah, di sini A iris B berarti A himpunan A dan himpunan B yang sama itu berapa? Apa? Nah, ternyata yang sama kan tadi sudah Bu Guru jelaskan. Kalau yang sama pasti di tengah-tengah antara A dan B ini. Berarti anggotanya 3 dan 4 ya. Nah, kemudian gabungan. Nah, kalau gabungan ini artinya semua anggota A dan anggota B dijadikan satu ya. Atau simbol gabungan itu U ya. Jadi kalau misalnya perintahnya A gabung U, maka kita tinggal tuliskan aja yang semua angka di dalam lingkaran A dan B ini ya, termasuk yang di tengahnya juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu selisih. Nah, kalau selisih ini artinya, nah misalnya di sini A dikurangi B.
pasti kok bisa 1,2. Nah, A kurangi B ini artinya anggota A itu dikurangi atau dihapus dengan anggota yang samanya dengan anggota B ya. Berarti kan tadi anggota A ini kan 1, 2, 3, 4. Yang sama dengan B adalah 3 dan 4. Berarti 3 dan 4-nya kita hapus, tinggal sisa 1 dan 2. Atau tinggal tulis 1,2. Atau biar lebih simpelnya, A kurangi B itu maka anggotanya hanya A saja, tidak termasuk dengan yang yang irisan dengan B ya. Jadi yang cuman lingkaran angka pada A aja ya. Nah, kalau misalnya B kurangi A berarti yang anggota B saja tanpa ada irisan dengan yang A, maka hasilnya 5, 6, 7 ya. Nah, selanjutnya itu komplement. Nah, komplement itu dilambangkan kayak pangkat C atau ada tanda petik atau aksen dibacanya ya. Nah, itu kalau misalnya soalnya A komplement. A komplement maksudnya apa? A komplement maksudnya semua anggota A, selain anggota A maksudnya. Nah, anggota A di sini kan 1, 2, 3, 4. Berarti selain anggota A itu apa? Maka anggota B ya tidak termasuk di A dan semestanya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau B komplement juga sama. Berarti selain anggota B dan tidak termasuk irisan pada A. Ya, jadi anggotanya 1, 2, 8, 9. Oke. Nah, ternyata sudah selesai ya. Sudah habis materi kita. Nah, semoga kalian mengerti apa yang Bu Guru jelaskan. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di GCR atau via WA ya. Terima kasih dan selamat belajar. Oke, bye. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, kemarin kita sudah ulangan untuk bab yang pertama, minggu lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang himpunan. Ya, himpunan untuk pertemuan pertama. Oke, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Nah, untuk materi atau pertemuan kita pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang pengenalan himpunan, yang kedua tentang penyajian himpunan, dan yang ketiga tentang operasi himpunan. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama yaitu pengenalan himpunan. Nah, sebelumnya ini Bu Guru beritahu dulu ya. Untuk himpunan ini sebenarnya tidak banyak yang hitung-hitungannya, tapi di sini banyak menggunakan logika ya. Jadi Bu Guru harap kalian bisa mengerti. Oke. Nah, di sini kita masuk dulu apa sih itu himpunan? Nah, himpunan itu adalah sekelompok atau sekumpulan benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunannya itu kata kuncinya yaitu ciri yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Nah, kalau untuk ciri yang sama pasti kalian sudah mengerti maksudnya ciri itu apa. Sedangkan terdefinisi dengan jelas maksudnya di sini artinya mempunyai batasan ya. Nah, untuk mengetahui yang mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan termasuk himpunan, kita masuk ke contohnya ya. Nah, yuk kita cek dulu mana yang termasuk himpunan dan tidak termasuk himpunan ya. Nah, di sini Bu Guru punya himpunan yaitu sekelompok orang tinggi. Nah, di sini cirinya orang tinggi ya. Nah, ada batasannya nggak di sini tingginya itu seberapa? Nggak ada kan? Jadi kalau tidak ada, jadi ini bukan
himpunan ya. Jadi himpunan tuh harus memiliki dua kriteria yang tadi Bu Guru sebutkan. Mempunyai ciri yang sama dan terdefinisi dengan jelas atau mempunyai batasannya ya. Nah, kemudian yang kedua di sini Bu Guru punya, nah di sini sekelompok orang yang tingginya 160 cm. Nah, di sini cirinya itu orang tinggi. Batasannya berapa? Sampai 160 cm atau tingginya orang tuh minimal 160 cm. Berarti ini punya batasannya kan? Maka ini termasuk himpunan. Nah, contoh selanjutnya, kumpulan bilangan. Nah, di sini cirinya hanya bilangan. Batasannya apa? Bilangan kan banyak jenisnya ya, ada bilangan caca, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, dan seterusnya. Berarti ini termasuk himpunan enggak? Jadi kalau yang ini tidak termasuk himpunan. Kemudian yang selanjutnya, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 10 ya. Nah, di sini termasuk himpunan enggak? Kita lihat, di sini cirinya yaitu bilangan cacah. Batasannya ada enggak? Yaitu kurang dari 10. Berarti ini termasuk jenis himpunan. Yang selanjutnya, kumpulan binatang. Nah, kumpulan binatang ini termasuk himpunan enggak? Cirinya ini binatang. Tapi binatang yang seperti apa yang dimaksud? Kan banyak binatangnya. Ada binatang melata, binatang berkaki 4, berkaki 2, dan sebagainya. Ini termasuk himpunan enggak? Jadi ini tidak termasuk himpunan ya. Nah, selanjutnya, kumpulan binatang berkaki 2. Oke, di sini termasuk himpunan enggak? Ini termasuk himpunan karena di sini cirinya binatang, kemudian batasannya itu hanya hewan yang berkaki 2 ya. Jadi ini termasuk himpunan. Kemudian, nah ini yang terakhir, kumpulan wanita cantik. Nah, wanita cantik. Cantik itu ukurannya seberapa sih? Ini kan cirinya hanya cantik. Batasannya bagaimana seorang wanita dikatakan cantik? Tidak ada batasannya ya, karena ini relatif. Setiap orang mempunyai kriteria cantik itu masing-masing. Sehingga ini tidak termasuk himpunan. Jadi, untuk kumpulan atau sekelompok yang memuat kata-kata sifat seperti kumpulan makanan lezat, kumpulan orang tinggi, kumpulan orang pintar. Nah, itu kan menggunakan kata-kata sifat pintar, lezat, terus cantik, ganteng, tinggi, pintar. Itu kan sudah termasuk kata sifat. Jadi yang menggunakan kata sifat itu sudah otomatis bukan himpunan.